Abu Nawas menyembuhkan penyakit sang pangeran. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan yang makmur, pangeran tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan ia hampir tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Semua tabib terbaik dari penjuru negeri dipanggil untuk mengobatinya, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menyembuhkannya. Sang raja pun semakin cemas dan gelisah. Melihat anaknya yang terus terbaring lemah, raja memerintahkan seluruh menterinya untuk mencari cara apapun agar sang pangeran bisa sembuh. Salah satu menteri kemudian mengusulkan, bagaimana kalau kita meminta bantuan Abu Nawas? Dia terkenal dengan kecerdikannya dan sering menemukan solusi dari masalah yang sulit. Karena sudah kehabisan cara, raja akhirnya setuju dan memerintahkan prajuritnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas menyelidiki penyakit pangeran. Setelah tiba di istana, Abu Nawas diperlihatkan kondisi sang pangeran. Ia melihat wajah pangeran yang lemas dan matanya yang sayu. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu bertanya, apa gejala penyakitnya? Seorang tabib tua menjawab, pangeran kehilangan nafsu makan, sulit tidur, dan tubuhnya semakin lemah setiap hari. Abu Nawas lalu mendekati pangeran dan bertanya dengan lembut, apakah engkau merasa kesakitan, wahai pangeran? Dengan suara lemah, pangeran menjawab, tidak, aku hanya merasa tidak punya semangat hidup. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas tersenyum. Ia pun berpikir keras dan akhirnya menemukan cara yang tak biasa untuk menyembuhkan pangeran. Rencana Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata kepada raja, Yang mulia, saya tahu cara menyembuhkan pangeran. Tapi saya butuh izin untuk melakukan sesuatu yang mungkin tampak aneh. Karena sudah putus asa, raja tanpa ragu berkata, lakukan apapun yang diperlukan, asalkan pangeran bisa sembuh. Malam harinya, Abu Nawas mengenakan pakaian serba hitam dan membawa sebuah pedang kayu yang tampak menyeramkan. Ia juga meminta beberapa prajurit untuk ikut serta dalam rencananya. Ketika semua orang tertidur, Abu Nawas dan para prajurit masuk ke kamar pangeran dengan hati-hati. Lalu, dengan suara berat dan mengerikan, Abu Nawas berteriak, Pangeran, aku adalah malaikat maut, waktumu sudah habis. Aku datang untuk menjemputmu. Pangeran yang sedang lemas tiba-tiba terkejut. Matanya langsung membelalak, tubuhnya menegang, dan keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Melihat reaksi itu, Abu Nawas melanjutkan aksinya, aku akan membawamu ke alam baka. Kecuali, jika kau bisa bangkit dan berlari. Karena sangat ketakutan, pangeran yang tadinya tak berdaya tiba-tiba melompat dari tempat tidurnya dan berlari sekencang-kencangnya keluar kamar. Para prajurit yang sudah bersekongkol dengan Abu Nawas pura-pura mengejarnya. Pangeran terus berlari hingga ke halaman istana, napasnya memburu, wajahnya yang pucat kini mulai memerah. Setelah berlari beberapa saat, ia tiba-tiba berhenti dan menyadari sesuatu, tubuhnya yang lemah kini telah kembali kuat. Raja yang menyaksikan kejadian itu sangat terkejut dan sekaligus bahagia. Ia segera memeluk pangeran dan berkata, anakku, kau sudah sembuh. Hadiah untuk Abu Nawas. Setelah menyadari bahwa itu hanyalah rencana Abu Nawas, pangeran pun tertawa dan berkata, aku benar-benar merasa lebih baik sekarang. Aku tidak tahu bagaimana bisa lelah dan lesu selama ini. Raja lalu memanggil Abu Nawas dan berkata, engkau benar-benar cerdik. Tak ada yang pernah memikirkan cara seperti ini sebelumnya. Sebagai tanda terima kasihku, aku akan memberimu hadiah emas dan tanah. Namun, Abu Nawas dengan rendah hati menjawab, Yang mulia, saya tidak mengharapkan hadiah. Melihat pangeran sehat kembali sudah menjadi kebahagiaan bagi saya. Raja tetap bersikeras memberinya hadiah, dan akhirnya Abu Nawas menerimanya dengan rasa syukur. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati di kerajaan. Ia dikenal bukan hanya sebagai orang yang pandai dalam bersyair dan berdebat, tetapi juga sebagai seseorang yang mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang unik dan cerdas.